Cerita berawal dari keberadaan para ciwi-ciwi haredang yang baru saja berpesta merayakan hari spesial Audrey yang tadi siang dilamar kekasihnya. Setelah memesan taksi online, mereka pun tinggal menunggu para belalai yang masih ngedar maji di dalam bar. Saat para pasangan jadah ini berkumpul, pria bernama Joe bingung memberitahu lamarannya kepada ayahnya Audrey yang dari dulu begitu benci kepadanya. Akan tetapi Audrey berusaha meyakinkan Joe karena sekalipun pacarnya ini seorang pengangguran, kekayaan bapaknya Joe pasti akan membuat mereka baik-baik saja. Tommy yang sudah mabuk parah kesal karena taksi pesanan mereka belum juga datang karena ia sudah tidak sabar untuk membombardir kegemoyan pacarnya yang bernama Katie. Don't throw up in this car, okay? Audrey heran karena yang datang bukanlah sopir perempuan seperti yang terlihat di aplikasi. Kemudian bang sopir menjelaskan bahwa ia memang menggunakan akun istrinya yang kebetulan sedang sakit. Lalu ketika Audrey menolak, Tommy memaksa mereka untuk segera masuk daripada mempermasalahkan gender sopir online. It's fine, get in. Move over. So Tara's your wife? Mereka mencoba akrab dengan bang sopir yang dari tadi diam-diam baik. Karena selain perjalanan yang lumayan jauh, mereka cukup tersiksa akibat berdempetan di mobil kecil tapi terbilang mewah untuk dijadikan taksi online. Wrong turn. Maps always take you the long way. Audrey dan teman-temannya heran karena bang sopir malah membawa mereka keluar dari jalur semestinya. Lalu pria bernama Buck ini memberitahu bahwa ia akan mengambil jalur tercepat untuk menghemat waktu. What's that noise? Mereka tiba-tiba mendengar suara dari dalam bagasi. Kemudian Buck menjelaskan jika itu mah cuma 2 ekor ayam pesanan istrinya. Padahal mereka tidak tahu Buck adalah pemburu ciwi-ciwi haredang yang tahu betul tentang kecantikan wanita. Dan karena Buck sudah menemukan Audrey yang lebih cantik, ia tidak butuh lagi sopir online kurang cantik yang sudah ia begal sebelumnya. Mereka heran kenapa Buck jadi pakai topeng seperti ini. Tapi daripada menjawab, Buck malah memberikan asap bius kepada mereka. Wild and fancy, but I'm so happy doing the. I follow my heart. I'm so happy doing. Audrey kini disekap di rumah Buck yang hanya Buck tempati bersama ibunya. Kemudian Audrey mencari keberadaan teman-temannya yang kini entah berada di mana. Audrey yang masih puyeng bingung harus berbuat apa di tengah perilaku Buck yang begitu menyukainya. Bahkan Buck mengambil cincin tunangan Audrey yang baru tadi siang ia terima dari Joe. Party tomorrow. Kali ini mereka dipaksa mengikuti pesta ulang tahun Buck, si pemuda Kenamento yang begitu disayangi ibunya. Kemudian Buck berkata bahwa ia tidak akan membunuh siapapun asalkan mereka nurut kepada ia dan ibunya. Bahkan ia memaksa mereka agar terlihat menyenangkan layaknya para tamu undangan. Happy birthday, sweetheart. Si emak tak kalah gelonya karena memperlakukan para sandra seperti para tamu undangan. Lalu tiba saatnya si emak meminta para tamu agar menyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday. Why aren't you singing? Si emak kesal karena tidak ada yang mengikuti alunan suara merdunya. Lalu dengan lantang Tommy menyebut gak sudi, apalagi harus ikutan gelo seperti keluarga si emak. Tangkurak Joe langsung jatuh setelah digosreng pakai gergaji tali. Keadaan ini membuat teman-temannya takut dan berusaha mengikuti kemauan Buck.
Tibalah waktunya mereka mencicipi kue dengan ekstrak daging jelema yang diambil dari tubuh sopir online. Karena selain berjiwa psikopat, si emak dan Buck adalah kaum psikobil penikmat daging jelema. Y'all ready to play some party games? Kali ini Buck menginginkan sebuah permainan agar mereka mendapatkan hidangan penutup. Lalu dengan menggunakan tangkurak Joe, ia akan mengundi siapa orang yang gak beruntung. Malang nian nasib Katie yang terpilih sebagai bahan dasar dari menu selanjutnya. Lalu di tengah persiapan Buck, Joe memikirkan cara agar bisa selamat dari keluarga psikobil ini. Selain akan dibuat makanan, Katie akan dijadikan media untuk melatih ketangkasan Buck. Si emak pun mengingatkan Buck untuk jangan sampai merusak usus halus si korban yang menjadi menu favorit mereka. Mereka bisa melihat kematian Katie yang langsung di-unboxing oleh Buck. Kemudian Joe menyarankan agar mereka pura-pura bersahabat dengan Buck. Kali aja dengan cara tersebut Buck dan si emak menjadi baik hingga mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. We have to play along. Hey, Bug! Happy birthday! Audrey dan Joe pura-pura berterima kasih karena sudah diajak berpesta di rumah Buck. Tapi bukannya senang, yang ada Buck malah emosi. Don't speak. Buck mengingatkan Joe agar jangan menganggapnya sebagai orang udik yang mudah dibohongi. Lalu ia bertanya apakah Joe rela mati demi Audrey. Yes or no? No! 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 Audrey sulit percaya atas jawaban Joe, padahal dari dulu ia paling hobi nyebut rela mati demi dirinya. Sementara menurut Buck, Joe bukanlah seorang pria sejati, jadi tidak pantas dibiarkan hidup. Please don't kill me. Joe yang ketakutan katanya rela memberikan Audrey asalkan Buck mengampuni dan membiarkannya pergi. Tapi sedikit pun Buck gak peduli karena ia memang sudah mendapatkan Audrey. Please, please, just let me. No! Please, please, no, 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 no. Singkat cerita, si emak akan mengawinkan Audrey dengan Buck. Ia pun bertingkah layaknya muak profesional yang mahir memoles menggunakan spons kuda. Our dress. Si emak rupanya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan perlengkapan pernikahan anaknya. Terlebih ia sudah tidak sabar ingin menggendong cucu, apalagi dari seorang menantu yang cantik seperti Audrey. The grandkids. Get changed now! Audrey tidak bisa berbuat banyak selain nurut di tengah kesedihannya yang telah kehilangan Joe. How beautiful. Si emak seolah tak percaya akan punya mantu yang cantik dan bertembolok tebal. Lanjut si emak pun memoles Audrey biar terlihat makin cantik di acara pernikahan suka-suka yang sebentar lagi akan ia gelar. Beautiful. Si emak murka lah masa iya pengantin pria datang ke persiapan mempelai wanita. Sementara Buck yang sudah biasa dihajar si emak akhirnya pasrah menerima hukuman atas kesalahannya. Let's get you hitched. Tibalah waktunya pernikahan dengan mahar kambing 1 ekor digelar si emak. Pernikahan ini pun kebilang horor karena selain bertemakan hutan Amazon, para tamu undangan yang hadir adalah para korban Buck termasuk teman-teman Audrey. Kemudian si emak bertanya apakah Audrey bersedia menjadi istrinya Buck. To you, Audrey. Sarah, this day forward. I do. Audrey yang punya rencana epik menjalani saja pernikahan maksa ini. Terlihat Buck pun begitu happy karena baginya menikahi wanita cantik bukanlah perkara sulit. Lalu sebagai sesi penutup, si emak mempersilahkan kedua mempelai untuk saling beradu paruh. Saat para psikobil terluka, Audrey berusaha mengambil senjata. Selama itu pun Buck berusaha melakukan perlawanan meskipun sudah kehilangan sebelah matanya.
Si emak tidak akan tinggal diam setelah melihat kematian anaknya yang sudah gak berbentuk. Namun ia tidak melihat keberadaan ceker Buck yang menghalangi jalannya. Si emak auto sekarat setelah menimpa senjatanya sendiri. Lalu tiba waktunya Audrey menuntaskan pembalasannya. Audrey merasa lega karena berhasil selamat meskipun ia kehilangan orang-orang terdekatnya. Tak lama kemudian seorang warga menemukan Audrey yang lagi butuh-butuhnya tumpangan ke kantor polisi. My name's Randall, by the way, but you can call me Randall. Here, hold this. Sebelum pergi ke kantor polisi, pria ini meminta Audrey agar ikut dulu ke sebuah acara pernikahan. Karena ternyata pria ini adalah sepupunya Buck. Seperti biasa tanpa awal mula yang jelas, keluarga si emak memang sudah biasa menerapkan lifestyle psikobil bersama anaknya. Mungkin karena ketidakberdayaan dan lingkungan terpencil lah yang membuat mereka menjadi pemangsa daging jelema. Atau bisa juga karena memang manusia gelo. Sementara nasib apes terus dialami Audrey karena bukannya selamat, ia malah bertemu dengan saudaranya si emak yang sudah pasti akan jadi petaka bagi dirinya. So, kita doakan saja semoga Audrey berhasil selamat. Atau ada pangeran berkuda putih yang menyelamatkannya, mereka pacaran, nikah, dan hidup bahagia untuk selamanya. Segitu saja untuk klip dan review film pendek kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.